diskusilah antara pemerintah dengan industri untuk membahas suatu draft regulasi. Nah, itu biasanya orang-orang regulatory affair yang maju, ya, bukan orang R&D. Nah, itu juga. Jadi artinya ini baik R&D maupun regulatory affair itu biasanya diisi oleh orang-orang dari teknologi pangan, ya, untuk apa namanya, mengeksekusinya. Atau di dalam government agencies, ya, misalkan di BPOM, ya. Biasanya tadi terkait dengan penyusunan regulasi, ya, tadi kan regulasi itu disusun oleh pemerintah, ya. Regulasi standar atau technical guideline, ya, itu biasanya government. Nah, itu pasti orang-orang di teknologi pangan yang banyak terlibat di situ, ya, di dalam bagaimana menyusun suatu regulasi, ya. Supervise the implementation of food regulation, ya. Jadi misalkan dia bekerja di pemerintah, misalkan mengawasi ini benar nggak sih labelingnya, ya, itu, atau misalkan industri itu menerapkan CPPOB-nya dengan baik atau tidak, ya, dia memenuhi suatu peraturan yang ditetapkan atau tidak, itu supervise, ya, jadi pengawas. Contoh kalau di BPOM istilahnya adalah pengawas pangan. Nah, itu banyak diisi oleh orang-orang teknologi pangan juga. Itu contoh, ya. Jadi food regulation itu menjadi sangat penting, ya. Pasti industri, ya, itu akan menggunakan regulasi, ya, dan regulasi itu, terutama regulasi teknis, itu sangat dinamis, berkembang terus, tumbuh terus, ya. Pasti industri harus mengikuti, ya, perubahan-perubahan yang terjadi yang terkait dengan apa namanya, technical regulation, ya. Begitu, ya. Nah, jadi itu poinnya, posisi mata kuliah ini. Jadi nah, regulasi, there are a lot of regulation, food regulation, especially in technical regulation, and it's not possible to us to discuss all the regulation. This is why we have to have approach for the course, ya, by problem-based learning, ya. Jadi kita harus regulasi itu sangat-sangat banyak, ya. Jadi tidak mungkin di dalam kuliah ini kita membahas satu-satu. Ya, makanya nanti untuk yang terkait dengan technical regulation, ya, kalian harus mengeksplorasi sendiri, ya, mengeksplorasi sendiri, belajar sendiri, mencari sendiri, ya. Kemudian hubungkan dengan kasus-kasus yang nanti menjadi concern, ya. Nah, nanti ini di dalam LMS, ya, ada course learning outcome, lecture activity plan, ya, PBL design, evaluation. Oke. Nah, jadi apa sih yang kita pelajari, gitu, ya? Jadi yang so we will discuss in this course relate to the main regulation and the technical regulation, ya. Jadi kalau the main regulation biasanya contohnya ada apa namanya, ada hierarki regulasi, ya. Kalau hierarki regulasi itu contohnya kan apa, dari undang-undang, ya, undang-undang dasar, ya, undang-undang dasar, kemudian ke undang-undang, ya, urutan itu biasa gini, ya. Ada undang-undang dasar, ya, kemudian ada undang-undang biasanya. Ini DPR, ya, ini DPR kan, DPR dan pemerintah nih, ya, biasanya disusun oleh DPR pemerintah. Kemudian turun dari undang ini disebut dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini yang mengeluarkan adalah presiden, gitu, ya. Presiden. Nah, yang ini yang disebut dengan apa, ya, main regulation. Ini adalah main regulation. Jadi sampai dengan PP, gitu, ya, PP itu adalah jadi regulasi utama, gitu, ya, regulasi apa namanya. Nah, ke sini nanti ada turunan-turunannya nih. Misalkan ada permen, ya, permen. Kemudian ada misalkan kepala badan, gitu, ya. Misalkan badan POM kan bukan permen, ya. Badan POM itu adalah badan. Jadi dia kalau mengeluarkan regulasi peraturan badan POM, gitu, ya. Sedangkan kalau permen peraturan menteri, misalnya peraturan menteri kesehatan, peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan, gitu, ya. Nah, itu disusun oleh menteri, ya, atau
kepala badan. Jadi misalkan kepala badan POM mengeluarkan peraturan gitu ya. Nah, itu peraturan ya. Nah, kemudian dari sini nanti akan banyak lagi mungkin turunan-turunannya lagi. Turunan-turunan regulasi. Ini yang disebut dengan nanti technical regulation. Nah, bentuknya ada yang regulasi teknis, ada yang bentuknya standar, ada bentuknya adalah guideline gitu ya. Contohnya misalkan CPPOB. CPPOB itu adalah guideline ya. Kalau standar contohnya standar nasional Indonesia, itu udah standar. Ya, atau kalau misalkan technical regulation, regulasi yang terkait dengan pelabelan produk pangan untuk UMKM, nah itu udah technical regulation. Ya, itu biasanya juga dikeluarkan bisa oleh menteri, bisa oleh kepala badan gitu ya. Dan seterusnya. Atau juga di sini ada mungkin perda gitu ya, peraturan daerah, perda nomor berapa gitu ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah misalkan provinsi Jawa Barat gitu ya, pemerintah atau misalkan pemerintah Kota Madya Bogor, nah itu adalah perda ya. Ini juga biasanya udah sangat teknikal. Nah, bayangkan sekarang banyak sekali di sini yang regulasi itu banyak sekali di sini. Dan yang saya katakan tidak mungkin kita membahas semuanya. Ya, jadi nanti misalkan kalau kalian misalkan memerlukan regulasi yang terkait dengan pelabelan pangan, bisa jadi harus merujuk ke sini gitu, teknikalnya, gitu ya. Tapi yang main regulationnya bisa merujuk ke sini, gitu ya. Nah, jadi itu yang nanti misalkan nanti saya ngambil kasus apa gitu ya, perlu mungkin nanti harus mencari ke sini gitu. Itu harus dicari technical regulation ya, misalkan di kementerian, di badan ya, atau apapun gitu ya, yang relevan dengan kasus yang dipelajari. Jadi ini yang kita akan pelajari adalah main regulation ya. Itu jelas main regulation itu tentu undang-undang pangan, peraturan pemerintah gitu ya, yang terkait dengan nanti undang-undang pangan yang kita bahas gitu ya. Nah, yang seperti yang sampai sini nih, ini adalah main regulation biasanya. Ya banyak ya. National Food Safety Management System ya, itu adalah main regulation. Tapi kalau udah ke sini nih, nah ini food labeling, main label, nutritional claim dan sebagainya, ini banyak technical regulation di sini. Ya, yang bisa jadi dinamis begitu. Ya. Di sini ada relevan technical regulation. Nah, kemudian yang harus dipelajari adalah mengenai kodeks. Kodeks itu apa? Kodeks itu adalah lembaga internasional ya yang menyusun standar di tingkat global. Ya, itu di bawah FAO, WHO. Ya. Nah, posisinya di mana kodeks itu? Output dari kodeks ya. Or the outputs of codex is used to as used as recommendation for any countries to develop their regulation. Jadi kodeks itu adalah outputnya, output kodeks itu adalah biasanya standar, ya, guideline itu biasanya atau misalkan rekomendasi yang terkait dengan suatu aspek gitu ya. Itu dikeluarkan oleh kodeks ya. Itu dia di bawah lembaga WHO FAO, beranggotakan seluruh anggota PBB ya. Dan nanti digunakan sebagai rujukan dari suatu negara. Misalkan Indonesia mau menyusun regulasinya gitu ya, nanti di dalam proses penyusunan regulasi biasanya salah satu referensi yang digunakan di dalam penyusunan regulasi itu adalah dari kodeks gitu ya. Dan sekarang vice presidennya adalah dari dosen ITP ya, Profesor Dr. Purwiyatno Haryadi. Ya, Pak Purwiyatno Haryadi adalah Vice President Codex Alimentarius Commission dari FAO WHO. Sebelumnya yang pernah menjabat di Codex itu adalah Profesor Dr. F.G. Winarno. Ya, mungkin kenal ya Profesor F.G. Winarno, sudah pensiun sekarang. Beliau adalah Presiden Codex Alimentarius Commission. Jadi malah pernah jadi presiden. Pernah menjadi presiden Codex Alimentarius Commission. Nah, nanti itu akan kita bahas khusus ya mengenai kodeks ini ya. Kalau Pak Purwiyatno ngajarnya di kelas di KI ya, di KI. Jadi tapi nanti konten-kontennya semua adalah dari Pak Pur.
the important things that student will be able to explain, identify, apply, analyze, evaluate. Ya, sehingga you will develop your critical thinking skill, analytical thinking skill, problem solving, decision making, and communication skill. And this can be achieved by PBL, problem based learning, yaitu dengan case study. Ya, kita ada banyak nanti dengan case study. Ya, jadi itu pendekatan. Jadi ada dua pendekatan di dalam untuk kita memahami ini ya, konten ini adalah dengan PBL. Nah, PBL ada dua nanti. PBL yang pertama adalah PBL yang terkait dengan pendalaman main regulation. Ya, memahami undang-undang pangan, ya, nanti memahami yang terkait dengan peraturan pemerintah yang terkait dengan undang-undang pangan, gitu ya. Itu adalah PBL 1 sampai dengan ke-8. Ya, minggu ke-8. Sedangkan yang technical labeling, technical regulation, ya, itu terkait dengan food labeling nantinya. Ya, main label, nutritional information, claim, dan sebagainya. Jadi 2 kali. Nah, ini sumber-sumbernya. Jadi ini ya, Food Law, Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012. Nah, kemudian yang ini juga, nah ini udah masuk ke ini Food Law juga ya, Consumer Protection Law, ini Food Law. Jadi apa maksudnya, ini adalah undang-undang, ini levelnya adalah undang-undang, ini undang-undang ya. Nah, halal product warranty ini juga undang-undang ya levelnya. Nah, tapi udah ke sini nih, Government Regulation Food Label and Advertising adalah PP tadi. PP. Kemudian Government Regulation on Option ini juga PP. Ya, ini juga PP, ini adalah ini PP. Tatarannya adalah PP. Ya, jadi kita harus paham ini dulu. Nah, jadi nanti mungkin akan banyak mendalami yang di dalam PBL 1 ini ya, banyak membahas mengenai PP ini. Nah, technical regulation misalkan tadi food categories ya, kategori pangan, pelabelan proses. Ya, ini levelnya ini, kalau ini sudah per BPOM ya tadi ya, di level digit 3 nih. Ya. Jadi artinya udah masuk ke apa namanya? Peraturan kepala badan ya. Ini peraturan kepala badan. Ya, peraturan kepala badan ya. Ini semua adalah di per BPOM. Jadi di bawahnya PP ya. Jadi hierarkinya seperti itu ya. Undang-undang akan mengamanahkan pada peraturan pemerintah ya. Kemudian peraturan pemerintah akan mengamanahkan ke peraturan-peraturan menteri gitu ya. Nanti peraturan menteri akan turun lagi menjadi peraturan-peraturan teknis. Jadi hierarkinya seperti itu. Ya. Nah, bahannya ada di sini ya. Kalian semua sudah punya buku ini ya. Buku Perspektif Global dan Teknologi Pangan. Jadi ada di bab 6. Di bab 6 chapter 2, volume 2 ya. Jadi buku jilid kedua ya, yang ditulis oleh Pak Pur. Ini semua yang terkait dengan regulasi dari sini nih. Jadi kalian kalau ingin dapat overall apa yang dibahas di dalam regulasi itu ada di chapter 6 ini. Jadi itu udah lengkap, itu udah mewakili semuanya, menjelaskan keseluruhan regulasi ya pangan gitu. Jadi kalau mau melihat konstruksi suatu regulasi silahkan baca di bab ini ya. Jadi itu akan bagus kalian supaya di dalam kuliah ini punya gambaran utuh dulu gitu ya. Dapat tuh, oh regulasi seperti ini. Ya, jadi mohon semuanya baca bab ini. Ya, jadi jangan jangan di ujung, justru di awal nih. Di awal minggu, mungkin minggu-minggu ini gitu kalian baca ya di bab 6 ini supaya dapat dari konstruksi regulasi seperti apa. Ya, nanti silakan kalau misalkan ada yang ditanyakan bisa didiskusikan ya. Ini bagus ya, chapter ini bagus ya. Karena ditulis oleh Pak Pur nih. Pak Pur, Vice President Konteks, jadi sangat-sangat capable ya. Konten yang dituliskan ya, begitu ya. Nah jadi food regulation mata kuliah ini ada 6 CLO, jadi ada course learning outcome ya. Jadi learning outcome itu 6 ini ya. Jadi yang pertama adalah harus tahu ya important buat apa regulasi itu ya. Intinya tadi seperti yang saya sampaikan, summarize national food regulation that are relevant to production, the chain and distribution of safe and quality food ya. Jadi harus tahu tadi ya
konstruksi keseluruhan, makanya tadi CLO2 ini mohon dibaca tadi buku tadi ya. Itu kira-kira akan memperoleh kalian bisa menyimpulkan ya keseluruhan regulasi di Indonesia. Kemudian CLO3 link the role government institution. Nah, ini yang terkait dengan tadi itu, yang terkait dengan how to construct, how to develop a regulation ya. Jadi ini bagian yang saya katakan di dalam proses risk communication ya, atau di dalam proses penyusunan regulasi itu pasti akan melibatkan berbagai macam institusi ya, itu akan relevan ya. Kemudian juga CLO3 ini adalah yang terkait dengan food safety management system. Jadi food safety management gambaran seperti ini. Misalkan ada suatu kasus keracunan ya, ada keracunan pangan. Nah, itu tuh gimana tuh kan apakah Menteri Kesehatan yang bertanggung jawab? Apakah Badan POM kah? Apakah kepolisian kah? Apakah pemerintah daerah? Itu siapa yang menghandle misalkan? Itu adalah food safety management system. Atau misalkan bayangannya adalah ini ada sayuran yang beredar di pasaran, tanah atau buah atau sayuran segar. Itu ada pengawasan nggak sih sebetulnya by regulation ya? Siapa, dan kalau ada siapa yang mengawasi itu? Jadi ini lebih banyak ke CLO3 ini lebih banyak memotret pemerintah itu role-nya di mana gitu di dalam pengendalian mutu dan keamanan pangan gitu. Jadi bagaimana kita konsumen kita sebagai masyarakat ini dijamin bisa mengkonsumsi produk pangan yang aman dan bermutu gitu kan. Nah, jaminan itu pasti harus ada pengendalian. Harus ada satu manajemen. Nah, siapa yang berperan ya? Harus pemerintah. Nah, pemerintah yang mana? Pemerintah itu banyak. Ya, di Indonesia itu yang menangani pangan tuh banyak sekali. Kementerian Pertanian menangani pangan. Perikanan menangani pangan. Ya, BPOM menangani pangan. Menteri Perdagangan, Kementerian Perdagangan juga sama, dia di dalam proses perdagangan. Industri juga menangani. Ya, agama pun menangani halal misalkan. Jadi banyak sekali lembaga-lembaga atau institusi pemerintah yang bersinggungan dengan pangan. Nah, itu masing-masing itu peranannya gimana gitu di dalam pengendalian keamanan mutu pangan. Nah, itu dibahas di dalam food safety management system. Nah, ini udah tatarannya adalah PP. Ini tatarannya adalah PP gitu. Di peraturan pemerintah, nanti ada peraturan pemerintah yang terkait dengan keamanan pangan ya, PP 86 tahun 2019. Itu adalah PP keamanan pangan. Nah, PP keamanan pangan itu adalah turunan dari Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012. Ya, nah itu akan dibahas di CLO3. Kemudian yang CLO4 adalah tentang kodeks tadi ya. Kodeks ya. Kemudian yang CLO5 ya adalah tentang technical regulation tadi. General food labeling, nutritional value, informasi nilai gizi ya, food claim, food halal ya, klaim misalkan, itu masuk ini teknik regulation. Nah, kemudian yang CLO6 adalah evaluate real problem. Jadi ini pasti akan terkait dengan bagaimana kasus-kasus yang terjadi di masyarakat gitu ya, kita bahas. Nah, ini pendekatannya jadi yang ini ya, saya lanjut dulu ke sini. Nah, jadi yang PBL 1 minggu kedua sampai 8 itu akan terkait dengan CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO6. Ya. Itu yang tadi nanti regulasinya mana yang terlibat? Itu nanti akan Food Consumer Protection Act ya, kemudian Food Law ya, Undang-Undang Pangan, PP Keamanan Pangan atau Kodeks juga mungkin akan banyak di sini juga. Ya. Sedangkan yang PBL 2 itu banyak nanti yang akan relevan dengan CLO1, CLO2, CLO5, CLO6. Ya. Food Law nanti ini peraturannya banyak peraturan teknis di sini. Ya. Ya walaupun main regulation-nya ada, tapi nanti akan banyak juga terkait dengan peraturan teknis. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah ini jadi yang minggu ke-8 itu nanti akan banyak misalkannya Food Law ya, Undang-Undang Pangan, PP Keamanan Pangan, ya, kemudian terkait dengan Kodeks gitu ya. Nah itu akan kita bahas itu sebagai main regulation. Tapi pasti juga di sini ketika membahas kasus pasti akan terkait dengan technical regulation. Ya, contohnya misalkan membahas tentang pangan transgenik misalkan ya.
pangan transgenik. Nah, pangan transgenik di sini ada di dalam undang-undang pangan ada dibahas. Di dalam PP keamanan pangan ada dibahas. Tapi teknikalnya bagaimana? Itu pasti ada di tingkat peraturan Badan POM atau peraturan di tingkat kementerian. Gitu. Jadi yang lebih teknis nantinya. Ya. Nah, ini PBL 1. Nah, jadi rancangannya kira-kira ya ini yang akan dibahas. Jadi modelnya kita akan, kalian memang harus baca dulu gitu ya. Harus baca dulu, nanti berdiskusi ya. Dan nanti di dalam teknisnya kalian harus memilih satu topik di sini. Ada satu topik yang harus dipilih ya. Bisa yang ada di dalam list yang nanti saya sediakan ya. Bisa juga mencari kasus sendiri boleh. Ya misalkan oh enggak saya pengen carilah yang lain misalkan ya. Ada kasus-kasus yang menarik. Cuman kalau bisa di sini tidak membahas teknik regulasi yang terkait dengan labeling, jangan labeling di sini. Karena yang labeling akan masuk di PBL kedua ya. Jadi jangan masuk misalkan labeling termasuk isu kadaluarsa gitu ya. Nah, itu mungkin itu udah di technical regulation ya. Karena itu terkait dengan labeling. Nah, di sini misalkan kasus keracunan, kasus penolakan ekspor, kasus misalkan ada industri yang tidak comply dengan di dalam memproduksi pangan, itu boleh di situ. Ya, jadi hubungkan bagaimana di sini adalah peran pemerintah, peran di dalam proses di dalam proses pengawasan misalkan. Termasuk nanti bagaimana kodeks itu rekomendasi kodeks itu bisa relevan ya, dengan kasus tadi. Nah, jadi ini kita banyak diskusi nanti ya. Kemudian di minggu 6 malah ini group discussion independent study ya, kalian bisa menyiapkan makalah, menyiapkan bahan presentasi di sini ya, atau secara bertahap boleh gitu ya. Jadi memang kita inginkan kalian melakukan tugas-tugas itu di dalam kelas ya. Jadi kalau di luar kelas itu lebih banyak alokasi waktu untuk membagi tugas gitu ya, masing-masing mengerjakan gitu ya, sesuai dengan tugasnya ya. Tapi nanti diskusinya usahakan dilakukan di dalam kelas. Nah, kemudian minggu ke-7 dan 8 itu nanti akan presentasi, group presentation ya. Nah, nanti kelompok-kelompok tadi itu akan, tapi di sini pun bisa jadi ya, di dalam tahapan sini pun ya kalian hasil diskusinya disampaikan, didiskusikan gitu ya, untuk memperoleh feedback ya. Nah, kemudian kalau yang di minggu 9 sampai dengan 15 ini adalah labeling ya, labeling umum, ada labeling yang terkait dengan informasi nilai gizi ya. Kemudian yang terkait dengan halal, misalkan label halal ya, atau klaim ya. Nah, nanti kalian akan memilih satu produk di sini yang produknya itu belum ya dianggap banyak pelanggarannya ya. Tapi yang ada labelnya, kalau tidak ada labelnya nggak bisa kita bahas gitu. Jadi ambil misalkan contohnya adalah produk-produk yang masih PIRT gitu ya, atau misalnya produk yang masih baru gitu ya. Nah, itu kalian pilih ya dari produk apapun silahkan. Nah, kemudian itu diabandingkan dengan regulasi yang ada. Jadi misalkan labeling ini ada regulasi seperti ini comply tidak sih dengan regulasi tersebut begitu ya. Nah, nanti di minggu ke-15 ya. Di minggu ke-15 kalian akan mempresentasikan. Jadi kalau di sini kan lebih banyak ini comply atau tidak comply begitu ya. Tapi nanti di ujung ya, di minggu ke-15 kalian harus membuat redesign labelnya. Jadi misalkan ini label produk yang saya kaji ini nih, misalkan kalian mengatakan bahwa ini banyak tidak comply gitu ya. Nah, sekarang yang comply-nya kayak gimana? Silakan redesign berdasarkan pada yang kalian telah pelajari. Dan itu dipresentasikan. Nah, presentasinya yang di sini adalah akan diposisikan, kita akan menggunakan role play ya. Jadi nanti ada yang berperan sebagai regulator dan ada yang berperan sebagai food producer. Jadi food regulator artinya misalkan ada satu kelompok yang berperan sebagai BPOM-nya, yang satu lagi sekelompok yang berperan sebagai industri yang mengusulkan label gitu. Nanti misalkan
kelompok A gitu, kelompok 1 misalkan, oh ini saya meredesain labelnya seperti ini. Ya, kemudian nanti kelompok lain, berarti kan kalau dia meredesain, dia memposisikan sebagai food producer ya. Nah, kemudian yang di kelompok lain itu akan berperan sebagai orang BPOM, karena dia labelnya itu akan misalkan akan didaftarkan ke Badan POM. Nah, jadi yang orang BPOM itu akan mengevaluasi sebetulnya labelnya udah benar apa belum gitu ya. Itu role play di situ. Ya, jadi itu akan begitu, presentasinya modelnya akan begitu. Jadi yang satu berperan sebagai industri, yang satu lagi berperan sebagai sebagai regulatori gitu ya. Nah, kemudian minggu ke-16 itu ujian ya. Nah, ini jadi seperti ini ya. Jadi saya akan sampai di ini ya. Maaf, ini masih Bu Nancy ya. Jadi masih nanti Bu Dian. Jadi sampai minggu 8 itu saya terus ya. Kemudian ini PBL 1 berarti saya pada handle PBL 1. Kemudian untuk PBL 2 nanti dengan Bu Dian ya, bukan Bu Nancy ya. Gitu ya. Nah, nanti ini nanti peran dosen ya. Jadi nanti kuliah biasa ya. Kalau apa, tapi saya nanti tidak akan banyak kuliah ya. Nanti saya akan memberikan clue-clue saja. Nah, nanti bahan-bahan kuliah, kemudian regulasi itu bisa dieksplorasi sendiri. Ya. Jadi bahan kuliah nanti menjadi referan ya. Kemudian tadi buku ya, PJTP menjadi penting tuh untuk dibaca di awal ya. Itu akan dibahas ya. Nanti membagi kelompok sudah ya, menjelaskan mekanisme PBL ini yang sedang saya jelaskan. Nanti memonitor, memotivasi progres diskusi ya. Kemudian berikan umpan balik. Jadi kalau misalkan jangan khawatir, kalau misalkan masih bingung gitu silakan diskusi dengan saya. Mengatur jadwal presentasi ya. Kemudian menilai presentasi makalah dan keaktifan ya. Nah, sedangkan mahasiswa nanti kalau membagi tugas jadi harus jelas ya. Mohon semuanya aktif. Jangan sampai dalam satu kelompok itu ada yang tidak aktif. Ya, memilih topik masalah, mengatur breakout room ya. Jadi mohon nanti ada bantuan ya. Saya kalau yang semester lalu saya dibantu sama Hanifah. Sekarang saya sendiri ya, jadi mohon nanti ada bantuan dari teman-teman mahasiswa yang nanti membuat breakout room gitu ya. Siapa nanti, mohon nanti informasi siapa ketua kelasnya. Diskusi kelompok dalam menyusun resume diskusi, jadi harus ada, mohon dibuat resumenya ya, dibuat resumenya setiap diskusi, buat susun gitu, pembagian tugasnya bagaimana ya. Nanti itu akan ada penilaian ya. Menyusun makalah dan bahan presentasi, mengumpulkan dokumen PBL ya, kemudian presentasi, dan juga nanti melakukan penilaian terhadap presentasi kelompok lain ya. Jadi nanti ada peer review ya, peer review untuk menilai bagaimana kelompok lainnya. Termasuk nanti melakukan penilaian pada kelompoknya ya. Jadi nanti setiap kelompok 3 orang akan dinilai oleh temannya. Jadi bertiga itu harus betul-betul harus kompak gitu ya. Jangan sampai ada anggota kelompok yang tidak bekerja. Jadi pembagian kerja harus jelas ya. Kemudian nanti kalian bisa saling menilai ya secara fair ya. Jadi kalau memang ya saya harapkan semuanya aktif, tapi kalau misalkan ada yang tidak aktif ya mohon juga jangan ya katakan tidak aktif gitu ya. Jadi jangan sampai numpang nilai, kasarnya gitu, ada yang bilang katanya numpang nilai gitu ya. Jadi saya harapkan tidak terjadi seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Di PBL 1 ada case study ya. Jadi nanti saya udah siapkan ada sekitar 14 ya. Ada 14 case study, tapi sekali lagi itu adalah sebagai pemicu saja, pemantik ya. Tapi kalau misalkan mau mencari kasus lain ya untuk PBL 1 itu bisa, boleh saja yang lain ya. Tapi mungkin ya kasusnya yang mirip-mirip begitu ya, supaya cuman poin kayaknya ada kurang update gitu ya. Silahkan ya. Nah, ini contohnya adalah kasus penolakan produk perikanan. Ini ada di media massa. Jadi saya banyaknya ngambil di media-media massa. Tapi bisa juga kalian misalkan ada di video di televisi gitu ya. Atau yang menjelaskan tentang suatu kasus ya boleh saja, nggak apa-apa ya. Contoh misalkan kasus penolakan produk perikanan, ini ada berita yang bagaimana produk perikanan Indonesia itu ditolak. Nah, ini nanti ada pemantik diskusinya. Misalkan menurut Anda mengapa otoritas Amerika melakukan penolakan terhadap produk perikanan Indonesia? Apakah karena alasan keamanan pangan atau alasan perdagangan? Apakah peraturan Indonesia kurang memadai sehingga terjadi kasus penolakan tersebut ya? Bagaimana peraturan otoritas Amerika Serikat terkait dengan produk hasil perikanan? Jadi peraturan di Amerika sendiri gimana sih untuk produk perikanan? Berarti kalian harus cari tuh technical regulation yang ada di Amerika misalkan ya.
Bagaimana Indonesia mengatur produk perikanan? Siapa yang melakukan pengawasan? Ini pasti akan terkait dengan Food Safety Management System. Ya. Tuliskan diskusinya seperti itu. Yang lain juga misalkan kasus keracunan ya. Berdasar kasus di sini, kenapa sih terjadi ya? Jadi penyebabnya apa? Ini juga sama. Ini kenapa penyebabnya kenapa ditolak? Kemudian apa namanya? Dugaannya apa sih dia? Kenapa dia misalkan mengalami keracunan ya? Apa penyebabnya itu seperti itu ya, sampai nanti siapa yang mengawasi dan sebagainya. Nah ini PBL 1 begitu, jadi mengekstrak bagaimana peraturan-peraturan yang ada itu dihubungkan dengan kasus-kasus yang terjadi ya. Jadi contoh lagi kayak PBL 1 kopi gaya Amerika mulai ditolak di Eropa, ini mirip-mirip ya tadi penolakan ya. Pro kontra pangan transgenik ya, ini juga sama. Jadi saya berikan clue-clue di dalam diskusi itu apa-apa yang kira-kira membantu untuk proses diskusi ya. Dan ini prosesnya bertahap gitu, jadi jangan khawatir oh ini jadi banyak gitu ya. Itu kalian punya waktu tadi tuh 6 minggu ya sebelum presentasi ya, 5 atau 6 minggu untuk presentasi untuk bisa menjawab semua aspek-aspek yang menjadi bahan kajian. Paling tidak di dalam diskusi itu kalian mencakup ini semuanya, aspek-aspek ini. Nah kalau PBL 2 lebih banyak ke arah case study mengenai labeling. Jadi kalian menilai label, ini labelnya, label umumnya sudah betul apa belum, label nutrition fact-nya udah benar atau belum, kalau ada klaim sudah betul atau belum, nah itu seperti itu. Cuman kalau yang diambil adalah yang sudah diberikan MD, udah pasti comply. Kalau yang MD itu comply, jadi jangan memilih produk-produk yang sudah ada MD-nya. Jadi cari produk yang belum ada MD-nya ya. Tapi mungkin PIRT kemungkinan masih ada yang salah gitu ya, atau yang belum mempunyai izin nggak apa-apa. Misalkan produk-produk praktikum terpadu ya, kadang kan ada tuh produk-produk hasil praktikum terpadu kakak kelasnya, itu boleh itu kalian jadikan sebagai kasus karena pasti belum ada izin. Nah itu sudah comply atau belum misalkan ya, seperti itu. Ini ya, ini juga ini contoh seperti jadi banyak menilai label gitu ya. Nah, kemudian untuk penilaiannya, jadi untuk penilaiannya itu nanti ujian itu hanya 30% itu tes UAS ya. Nah, yang lainnya lebih banyak ke arah kegiatan tadi PBL, group discussion, paper, presentasi ya, peer review ya. Nah, kemudian ada online quiz kalian lakukan aja di sana, nanti ada online quiz ya. Di LMS ya silakan gitu ya, kapan waktunya juga saya berikan ya. Misalkan mau disiplin tiap minggu gitu mengisi online quiz boleh ya, tidak ada masalah ya. Karena itu nanti akan membantu ya sekitar 5% dari penilaian ya. Jadi misalkan itu lebih banyak ke arah bagaimana memahami regulasi tadi ya, jadi mungkin supaya mengingatkan saja gitu ya. Jadi silakan dikerjakan, ada online quiz yang ada di LMS ya. Ini seperti ini evaluasinya ya.